Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kebilangan Sejati dengan NIM 205211315 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya yang berkaitan dengan usaha angkringan yang bernama yaitu Angkringan Lesina. Untuk yang pertama yaitu bab pertama terkait dengan deskripsi umum bisnis. Deskripsi umum bisnis dalam Angkringan Lesinar ini menawarkan berbagai macam makanan dengan konsep konsumen untuk mengambil makanannya sendiri, dan setelah mengambil makanan dapat memesan minuman lalu langsung membayar kepada penjual untuk bisa langsung diproses pesanannya. Untuk konsep tempat, kami menawarkan yaitu terdapat tikar dan juga tempat duduk untuk para konsumen. Jadi konsumen bisa memilih mau duduk lesehan ataupun di atas kursi, agar suasananya juga dapat dibilang nyaman. Selain hal tersebut, pada Angkringan Lesinar ini kami akan menyediakan wifi juga agar para konsumen betah dalam nongkrong dalam angkringan kami, agar angkringan kami juga memiliki citra yang baik dari para konsumen, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu masuk pada latar belakang. Pendirian angkringan ini dilatar belakangi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini. Untuk mencari kerja saja susah. Lalu dengan adanya mendirikan angkringan ini, kita sebagai mahasiswa maupun orang-orang pekerja bisa menambah penghasilannya melalui usaha angkringan ini. Mengapa harus angkringan? Karena menurut saya bisnis angkringan ini memiliki pangsa pasar yang luas karena tidak terkait dengan usia. Semua usia bisa dan suka dalam membeli pada angkringan tersebut, dari yang anak kecil, anak muda maupun orang tua. Juga bisa digunakan sebagai tempat nongkrong bagi anak-anak muda yang ingin menikmati waktu malamnya di pinggir jalan dengan santai-santai dan memakan makanan yang sudah disediakan. Untuk tujuan dibuatnya bisnis plan ini yaitu yang pertama yaitu untuk memenuhi laporan tugas studi kelayakan bisnis. Lalu yang kedua yaitu memunculkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Lalu yang ketiga menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa maupun bagi pekerja lainnya. Lalu yang keempat yaitu untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Lalu selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tentang gambaran umum rencana usaha yang akan dilaksanakan. Untuk rencana usaha yang akan dilaksanakan tentunya tidak luput dari berbagai aspek yang akan kita kaji kali ini. Yang pertama yaitu terdapat aspek lingkungan. Usaha angkringan ini dinilai mempunyai peluang yang cukup besar di Kota Sragen karena target pasar kita untuk angkringan ini yaitu anak-anak muda yang sering nongkrong pada malam hari, sehingga target pasar kita itu banyak, yaitu anak-anak muda. Melalui adanya angkringan ini, anak muda disediakan sarana tempat untuk nongkrong di malam hari dengan suasana di pinggir jalan yang sangat syahdu untuk dinikmati dengan jamuan-jamuan angkringan yang sudah disediakan, seperti itu. Untuk aspek produk, pada aspek produk angkringan ini kita memiliki keunggulan yaitu mempunyai banyak pilihan menu yang dapat dipilih oleh para konsumen sesuai dengan selera mereka masing-masing. Makanan dan minuman yang ditawarkan juga terjaga untuk kebersihannya dalam pembuatan maupun penyajiannya. Selain itu, dalam segi harga kita bisa bersaing dengan angkringan-angkringan lain dan juga
tentunya lebih murah daripada kafe-kafe yang ada di Sragen. Untuk keunikan sendiri, angkringan Lek Sinar ini memiliki konsep sederhana yang menggunakan lampu berwarna kuning yang berdaya 5 watt. Dalam segi tempat disediakan tikar, di mana nantinya konsumen bisa menikmati suasana malam tersebut bisa dengan lesehan ataupun dengan bangku yang sudah disediakan. Tentunya tidak kalah juga dengan kafe-kafe yang ada di Sragen. Lalu yang selanjutnya terdapat aspek pasar. Aspek pasar ini bertujuan untuk menganalisa kelemahan dan keunggulan produk dari angkringan Lek Sinar ini dengan para pesaing yang ada di sekitar kita, mau dari segi internal maupun dari segi eksternal. Maka untuk aspek pasar ini kita melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan dari angkringan kami. Berikut yaitu analisis SWOT dari bisnis plan kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu terdapat penyajian praktis, lalu suasana yang nyaman dan kekeluargaan di dalam angkringan. Lalu terdapat harga yang terjangkau. Harga jelas terjangkau dibanding dengan kafe-kafe yang ada di sekitar kita. Lalu pengutamaan kualitas rasa makanan dan pelayanan yang prima dari angkringan Lek Sinar ini. Lalu ya terdapat weakness yaitu terdapat 4, yaitu ada kenaikan harga bahan baku, lalu tingkat persaingan yang tinggi. Bisa kita lihat bisnis angkringan ini sudah banyak sekali pesaingnya, di mana-mana ada. Jadi tingkat persaingan kita ya mempunyai tingkat persaingan yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu adanya kehadiran pengamen dan pengemis yang dinilai kurang nyaman dalam nantinya konsumen menongkrong seperti itu. Lalu terdapat suara yang terlalu berisik karena setiap orang bebas untuk berbicara di dalam tempat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada opportunity, yaitu terdapat 3, yaitu adanya dukungan dari masyarakat. Lalu terdapat sifat manusia yang cenderung konsumtif yang nantinya akan menguntungkan bagi angkringan Lek Sinar ini. Lalu terdapat keuntungan yang tinggi. Dalam bisnis angkringan ini kita mungkin bisa meraih untung yang lebih banyak daripada usaha-usaha lain karena kita menjual minuman dan makanan seperti itu. Lalu yang selanjutnya terdapat trade, yaitu terdapat persaingan yang cukup ketat. Lalu terdapat iklim yang tidak menentu. Iklim ini sangat berpengaruh bagi penjualan nantinya pada angkringan. Misal jika terjadi hujan, maka angkringan cenderung sepi karena tempatnya cenderung becek dan kurang nyaman untuk tempat nongkrong pada saat hujan. Lalu akan berdampak pada makanan dan minuman tidak laku. Yang selanjutnya itu masuk pada aspek pemasaran. Di sini saya meneliti 3 subbab pada aspek pemasaran, yaitu terdapat segmentasi pasar, lalu targeting dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, merupakan aktivitas membagi suatu pasar jadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan. Setiap pembeli tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda masing-masing, karena pembeli memiliki beragam kebutuhan yang kita tidak tahu. Misal terdapat pembeli yang ingin membeli nasi dan lauk pauknya, lalu ada juga pembeli yang ingin hanya membeli minuman, yaitu sekedar minum kopi atau minum es seperti itu. Lalu terdapat targeting. Targeting merupakan kegiatan melakukan evaluasi keaktifan segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar yang dilayani. Targeting angkringan Lek Sinar ini adalah
kebanyakan, yaitu ya, kalangan-kalangan muda yang suka nongkrong di malam hari seperti itu. Untuk dalam positioning angkringan Le Sinar ini akan kita posisikan sebagai produk yang memiliki menu sayur yang beragam. Jadi akan berbeda dengan angkringan-angkringan yang lain yang menyediakan makanan-makanan kering, dan juga dilengkapi dengan aneka sunduan yang beragam seperti sate usus, sosis, dan juga otak-otak. Lalu selanjutnya itu terdapat pada aspek teknis dan operasi. Di aspek teknis dan operasi ini juga saya membahas tentang 3 masalah, yaitu masalah penentuan posisi usaha, masalah desain, dan masalah operasional. Lalu yang pertama yaitu masalah penentuan posisi usaha, yaitu dalam bisnis angkringan Le Sinar ini merupakan bisnis kuliner. Maka dari itu dalam memilih posisi usaha dalam hal tempat itu bisa memilih dengan tempat yang strategis. Tempat ini nantinya berpengaruh pada kenyamanan dan kenikmatan konsumen dalam menikmati makanan yang kita sediakan pada angkringan. Lalu yang kedua terdapat masalah desain. Untuk masalah desain, kita akan memberikan desain tempat yang cukup terang dengan lampu yang berwarna kuning, mungkin dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu kita sediakan tikar juga untuk para konsumen yang ingin menikmati makanannya dengan cara lesehan. Lalu yang selanjutnya yaitu masalah operasional. Dalam usaha angkringan ini menyediakan stok menu yang cukup dalam produksi sehari itu penting untuk menjaga kefreshan makanan dalam kita menyajikannya. Lalu kita akan menerapkan konsep FIFO, yaitu first in first out, di mana nantinya makanan yang sudah jadi di awal nantinya akan kita sediakan di paling depan untuk nantinya bisa diambil oleh konsumen lebih dulu. Nantinya akan kita perbarui dengan makanan-makanan yang lebih baru di belakangnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu masuk pada aspek finansial. Yang pertama yaitu terdapat investasi awal. Investasi awal ini termasuk pada sewa tempat. Untuk tempat yang digunakan membuka usaha angkringan Le Sinar ini di sepanjang Jalan Sukawati, yaitu bersebelahan dengan Bank Sinar Mas, di depan Bank Bukopin juga, dan di sampingnya terdapat Dinas Kesehatan Sragen, di mana dalam menyewa lahan tersebut dihargai dengan harga 900.000 setiap bulannya. Untuk peralatan kita menggunakan cukup banyak peralatan, yaitu terdapat gerobak, kompor, wajan, panci, tremos, lalu gelas kopi, gelas teh, nampan, sendok, dan garpu. Terdapat asbak juga, lalu tikar, meja, lesehan, lalu tisu, dan juga termos es, yang dimana peralatan tersebut di total dengan nilai rupiah yaitu sekitar 4.740.000. Lalu untuk bahan baku dalam 1 bulan yaitu terdapat tentunya kertas minyak, yaitu terus lalu plastik, karet gelang, tusukan sate, gas 3 kg, lalu sosis, kopi, telur, lalu juga terdapat bumbu dapur lainnya, lalu terdapat juga cabai untuk pembuatan sambal, yaitu dengan total rupiah senilai Rp1.874.000. Untuk investasi awal masih termasuk yaitu listrik. Untuk biaya listrik yang digunakan untuk angkringan dengan konsumsi daya yang mungkin tidak cukup besar, yaitu biaya yang digunakan kita anggarkan sebesar Rp300.000. Untuk gaji karyawan kita akan menggunakan 2 karyawan pada angkringan ini dengan gaji masing-masing karyawan yaitu Rp750.000 per bulan, sehingga nantinya dalam pengeluaran gaji karyawan kita sebulan mengeluarkan
gaji senilai 1.500.000. Untuk promosi yang kita lakukan yaitu dengan dua metode, yaitu online dan offline. Di mana promosi online kita bisa membayar, kita bisa menggunakan akun Instagram yang berbayar dengan mempromosikannya melalui Instagram ataupun TikTok dan media sosial lainnya seperti WA juga. Lalu untuk promosi offline kita bisa mengandalkan promosi dari word of mouth, yaitu mulut ke mulut, dengan diberikan spanduk yang besar di depan angkringan Lesinar. Anggaran untuk promosi sendiri kita anggarkan sebesar Rp210.000. Untuk perkiraan pendapatan per bulan, yaitu untuk perkiraan per hari yaitu 300 sampai 500 ribu yang nantinya akan diakumulasikan di akhir bulan dengan kira-kira total pendapatan yaitu di angka 11.500.000. Untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pendirian angkringan ini yaitu tentunya terdapat sewa tempat, lalu peralatan, bahan baku, listrik, gaji karyawan, dan juga promosi, dengan jumlah pengeluaran dalam sebulan yaitu Rp9.544.000. Untuk perhitungan omset bersih per bulan, yaitu perhitungan laba per bulan dari total pendapatan yang sudah kita kira-kira tadi dengan dikurangi total pengeluaran yang terdapat pada investasi awal tersebut, yaitu dengan omset bersih total yaitu Rp2.100.000. Oke, kita masuk pada bab 3 yaitu bagian penutup ya, bagian dari akhir bisnis plan ini. Yang pertama terdapat kesimpulan. Untuk kesimpulan dari bisnis plan ini berdasarkan menu yang disajikan pada angkringan Lesinar, antara lain yaitu terdapat nasi kucing, nasi telur, nasi sayur, nasi ayam, dan masih banyak seperti nasi tumpeng dan lain-lain. Lalu untuk minumannya kita juga menyediakan minuman es dan juga hangat seperti jahe, kopi, dan kopi-kopian saset lainnya. Selain itu terdapat juga sate-satean seperti sate usus, sate sosis, dan juga masih banyak bakaran-bakaran lain yang mungkin bisa dilihat pada bisnis plan yang saya buat. Untuk selanjutnya itu saran yang untuk menjalankan bisnis sebuah angkringan ini, yaitu kita harus memiliki ketekunan dalam mendirikan sebuah usaha khususnya angkringan, dan juga kesabaran dalam memulai usaha agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu kita harus juga memunculkan inovasi dalam usaha agar usaha yang kita jalankan tidak monoton dan juga tidak membosankan untuk para konsumen. Seperti inovasi yang bisa diberikan yaitu seperti menyediakan wifi dan aneka makanan-makanan yang enak dan baru untuk sebuah angkringan agar konsumen juga bisa memilih makanannya sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan tentunya untuk sebuah angkringan harga yang tidak terlalu mahal itu sangat penting. Seperti itu. Sekian kurang lebih presentasi bisnis plan yang bisa saya sampaikan dari angkringan Lesinar ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.